Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dhurriyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila ruhi al-Muqaddam Thani al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf, ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، إلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن أسقاف، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد أسقاف، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، وإلى روح الحبيب الحبيب سالم والحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، إلى روح حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، إلى روح حبيب علي بن جعفر الإدروس، إلى أرواح أولياء إلى من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وأن الله يحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، ويطول أعمارنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى مع اللطف والعافية على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Kita sampai di bab puasa. Di pertemuan yang lalu kita membahas pentingnya memperhatikan hari-hari di bulan Ramadan, baik di siang hari dan juga di malam hari, dan memenuhi waktu-waktunya dengan ibadah, terlebih di 10 hari terakhir seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena pada umumnya Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan lebih sering terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun tidak penutup kemungkinan Lailatul Qadar itu juga terjadi di 10 hari pertengahan atau bahkan di 10 hari awal bulan Ramadan. Begitu juga di pertemuan yang lalu kita membahas amalan-amalan yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan, selain mengerjakan sholat-sholat sunnah dan membaca ayat Al-Quran, menghatamkannya, juga merenungi bacaan Al-Quran. Selain itu dianjurkan pula kita banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan itu, juga memperhatikan silaturahmi dan hal-hal positif lainnya, sebab
amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari di selain bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan masih berkenaan dengan bulan Ramadan di halaman 144. Qala Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darain, amin. Kajian pada malam ini berkaitan dengan puasa-puasa sunnah. Wa'alam anna afdala siyami siyamu syahri Ramadan. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa yang paling utama adalah puasa bulan Ramadan. Tentu saja puasa bulan Ramadan ini adalah puasa yang paling utama. Mengapa demikian? Mengapa puasa bulan Ramadan itu yang paling utama? Wa kadzalika yakunul amr fi jami'il faraid. A'ni annaha takunu afdal minan nawafil allati min jinsiha bi syai'in katsir. Puasa bulan Ramadan itu adalah puasa yang paling utama. Mengapa demikian? Sebenarnya dari jenis ibadah itu sendiri, Ramadan itu sudah mengungguli puasa-puasa yang lain. Sebab bukan saja Ramadan, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kadzalika yakunu al-amr fi jami'il faraid. Begitu pula di ibadah-ibadah selain bulan Ramadan, jika ibadah itu termasuk ibadah yang wajib, ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ibadah fardu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Jadi setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu dia akan memprioritaskan ibadah fardu daripada ibadah sunnah, karena ibadah fardu itu adalah ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling utama, dan tentu saja pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manfaatnya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah fardu. Ani annaha takunu afdal minan nawafil allati min jinsiha bi syai'in katsir, yaitu ibadah puasa bulan Ramadan itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang disunnahkan lainnya dari jenis ibadah itu sendiri, yaitu dari kefarduan, dari tingkatan prioritas ibadah itu sendiri. Ibadah Ramadan itu tentunya adalah ibadah yang paling utama. Begitu juga umpamanya sholat. Sholat yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Sungguh bodoh sekali jika ada orang umpamanya mengejar puasa-puasa sunnah tapi dia melalaikan puasa di bulan Ramadan, atau dia mengejar sholat-sholat sunnah tapi dia melalaikan sholat-sholat yang fardu, karena dari jenis prioritasnya, kualitasnya ibadah yang wajib itu di atas ibadah yang sunnah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam anillahi ta'ala. Semua itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada hadis qala Rasulullah SAW anillah ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam anillah. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan dari Allah. Kalau ada hadis yang demikian, hadis itu dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi selain dari firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau firman yang ada di dalam Al-Quran, itu sebagian ulama mengatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya.
maknanya disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi lafadznya berasal dari lafadz Nabi Muhammad. Nah, hadits qudsi dan wahyu Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran, di samping maknanya berbeda, keutamaannya atau kualitasnya juga berbeda. Sebagian ulama mengatakan siapa yang membaca Al-Quran maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap hurufnya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebut di dalam riwayat, la taqulu alif lam mim harf, bal alif harf, lam harf, mim harf. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan tidak begitu pahalanya ketika kita membaca firman Allah di dalam hadis qudsi. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran, kita tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan hadas besar. Kita juga tidak boleh menyentuhnya dalam keadaan hadas kecil menurut Imam Syafi'i, seperti yang disebutkan di dalam ayat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan disucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Wanita yang haid tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh membawanya tidak boleh, menyentuhnya tidak boleh, membacanya juga tidak boleh. Tetapi hadis qudsi ini boleh disentuh oleh orang yang berhadas, apalagi boleh pula dibaca oleh orang yang berhadas karena kualitasnya yang berbeda. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, disunnahkan kita membacanya di dalam sholat. Ketika kita sholat, kita disunnahkan membaca surat-surat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, kecuali surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu bahkan termasuk rukun di dalam sholat. Kemudian membaca firman Allah yang di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Tetapi membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Al-Quran, yaitu hadits qudsi di dalam sholat, maka itu bisa membatalkan, malah justru membatalkan sholat, walaupun sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi memiliki kualitas yang berbeda karena hadits qudsi itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW secara makna. Di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i maftaradtuhu alaihim. Hadits qudsi ini menjelaskan sesungguhnya atau tidak ada seseorang hamba yang mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih utama daripada pendekatan dirinya dengan mengerjakan hal-hal yang aku fardukan kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada amal ibadah fardu yang dikerjakan oleh seorang hamba yang ingin mendekat kepadaku. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mustahil bisa mendekatnya kecuali dengan jalan mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disimpulkan dari hadis ini. Yang kedua, ibadah fardu itu tidak ada yang menandingi. Tidak ada ibadah yang bisa menandingi ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i maftaradtuhu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan
hambaku terus-menerus mendekat kepadaku melalui ibadah sunnah. Kunci mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah fardu. Siapa yang tidak mengerjakan ibadah fardu, maka dia tidak memiliki pintu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang terus-menerus meningkatkan kualitasnya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang yang mengerjakan ibadah fardu, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang paling utama. Tetapi orang yang mengerjakan ibadah sunnah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkat. Orang yang mengerjakan ibadah fardu, kedekatannya standar. Siapa yang melakukan ibadah fardu, standar, dia didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi siapa yang menambah ibadah fardunya dengan ibadah sunnah, maka kedekatannya pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi orang yang sekedar mengerjakan ibadah fardu tanpa sunnah. Orang yang mengerjakan ibadah fardu kemudian melakukan ibadah sunnah, pasti tingkatannya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mereka yang sekedar mengerjakan ibadah fardu saja. Tetapi bukan berarti ibadah sunnah itu lebih utama daripada ibadah fardu. Ibadah sunnah itu hanya bisa dibangun di atas ibadah fardu. Umpamanya seperti rumah. Setiap orang ketika melihat rumah itu menarik atau tidak menarik, dia pasti akan melihat pintunya, kayu pintunya terbuat dari apa, kemudian hiasan-hiasan yang menempel di rumah, kemudian cat rumahnya dicat dengan warna yang indah, kemudian gentengnya diambil dari warna atau bentuk yang bagus, rumah yang minimalis, bentuk rumah itu juga indah. Yang dilihat oleh orang adalah bentuk rumahnya. Tetapi pada hakikatnya pokok keindahan rumah itu adalah asas rumah tadi. Pondasi rumah tadi itu adalah pokok atau sumber dari keindahan rumah itu. Sebab rumah yang dibangun tanpa pondasi, seindah apapun rumah itu, dia tidak akan menarik bagi pembeli, karena rumah yang dibangun tanpa pondasi pasti akan roboh tertiup angin, atau akan rusak, atau akan berbahaya, atau bahkan tidak mungkin membangun rumah tanpa pondasi. Makanya pondasi itu tidak terlihat, tapi dia adalah sesuatu yang pokok. Nah, begitu juga ibadah fardu. Orang yang membangun ibadah sunnah meninggalkan ibadah fardu, maka tidak ada artinya ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang mengejar keuntungan tapi menghabiskan modal perusahaannya. Nah, pasti dia akan bangkrut, usahanya akan bangkrut. Nah, itu sebabnya orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu dia harus memperhatikan ibadah fardunya. Nah, dari hadis ini dan dari penjelasan yang saya sebut tadi menunjukkan bahwa jenis ibadah puasa tentu saja kalau kita mau mengukur kualitasnya, maka tidak ada perbedaan di antara ulama. Puasa yang paling utama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang paling utama. Kemudian setelah puasa Ramadan, summa saumul ashhurul hurum. Setelah puasa Ramadan, puasa yang utama itu adalah puasa di bulan-bulan hurum, di bulan-bulan haram. Maksudnya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bulan-bulan yang diistimewakan? Wahia arba'atun. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 bulan. Apa saja? Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram,
wa Rajab. Bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4 seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kata Nabi Muhammad SAW, 4 bulan itu 3 berkesinambungan, yang 1 terpisah. Yang berkesinambungan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang terpisah adalah bulan yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang utama, dan puasa di dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini kualitasnya juga tinggi, di bawah bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Seperti yang disebutkan di dalam ayat, sesungguhnya iddatasy syuhur, jumlah bulan-bulan itu, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi yang menentukan setahun ada 12 bulan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hasil dari penemuan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menentukan selama setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, Allah sudah menentukannya, menetapkan 12 bulan itu fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ketetapan Allah, dalam Lauhul Mahfud. Ada yang mengatakan di dalam Lauhul Mahfud Allah sudah menulis selama setahun itu ada 12 bulan. Kapan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langitnya dan bumi. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatur bulan itu mengitari bumi dari titik yang pertama kembali ke titik itu selama 30 hari. Kemudian bumi itu mengitari matahari dari titik awal sampai kembali ke titik itu selama 12 bulan. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Yang memilih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa 4 bulan itu yang dipilih? Ya sudah, itu pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berhak memilih apapun dan siapapun. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dipilih Allah untuk dimuliakan, maka dia akan menjadi mulia. Walaupun tanah jika dipilih oleh Allah, tanah itu akan menjadi mulia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan tanah, maka tanah itu akan menjadi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan suatu tempat, maka tempat itu akan menjadi mulia. Allah memuliakan tanah masjid. Tanah masjid itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai orang yang dalam keadaan hadas besar, haram dia duduk di dalam masjid. Berdiam di dalam masjid dalam kondisi hadas besar hukumnya haram. Termasuk larangan orang yang berhadas besar iktikaf di masjid, berdiam di masjid. Wanita yang dalam keadaan haid diharamkan dia berdiam di masjid. Bahkan cuma lewat masuk di dalam masjid, wanita yang sedang haid lewat masuk di dalam masjid, in khafat talwith, jika ditakutkan mengotori masjid karena dia sedang dalam keadaan haid, lewat di dalam masjid, masuk dari pintu yang satu keluar ke pintu yang lain, hukumnya haram, dihukumkan haram. Apa yang membedakan tanah masjid dari tanah di luar masjid? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, tanah itu tidak ada bedanya. Lalu apa yang membedakan? Sudah, tanah itu dipilih oleh Allah untuk menjadi mulia karena diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadi mulia, dipilih oleh Allah. Begitu juga tanah Mekah dengan tanah selain Mekah. Lebih utama tanah Mekah. Tanah Madinah dengan tanah selain Mekah dan Madinah. Lebih utama tanah Madinah. Tanah di Baitul Maqdis daripada tanah di selain Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Lebih utama tanah Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj di bulan Rajab ini juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dipanggil menembus 7 langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Maqdis. Kenapa diperintahkan ke Baitul Maqdis? Kata Allah, alladzi barakna haulahu, karena di sekitar Baitul Maqdis itu kami berkahi. Di sekitar Baitul Maqdis itu, makanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa diperintahkan dulu menuju ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Apa keistimewaan tanah di Baitul Maqdis itu? Apa keistimewaan masjidnya Baitul Maqdis? Bangunannya sama seperti bangunan yang lain, tanahnya juga sama seperti dengan tanah yang lain, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tanah tersebut sehingga dimuliakan dari tanah yang lain. Begitu juga hari-hari ada yang diistimewakan oleh Allah. Hari Jumat diistimewakan dari selain hari Jumat. Bulan haram juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemuliaan bulan-bulan yang haram ini, 4 bulan ini. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula umat. Sekelompok umat lebih dimuliakan dari kelompok umat yang lain. Salah satu contohnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi umat-umat yang lain. Apa perbedaan umatnya Nabi Muhammad? Di dalam umatnya Nabi Muhammad SAW ada juga perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Tapi dimuliakan. Allah memilih umat Nabi Muhammad SAW untuk dimuliakan. Begitu pula hal-hal yang lain. Manusia ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia yang lain. Yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ciptaannya manusia itu dari yang lainnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat. Waqad warada, dan diriwayatkan anna sauma yaumin minal ashhuril hurum ya'dilu siyama 30 yauman min ghairiha. Disebutkan di dalam riwayat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya puasa 1 hari di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu apa tadi? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 1 hari kita berpuasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 hari saja, kata Nabi Muhammad SAW, 1 hari itu ya'dil siyam 30 yauman min ghairiha. 1 hari puasa yang dilakukan di bulan yang dimuliakan Allah itu setanding dengan 30 hari puasa di selain 4 bulan yang dimuliakan tersebut. Jadi kalau kita puasa 1 hari di bulan Rajab ini, seakan-akan atau kita mendapatkan pahala, mendapatkan kelebihan seperti puasa di selain 4 bulan ini atau bulan Rajab ini selama 30 hari. Seperti puasa 1 bulan di selain bulan Rajab dan 3 bulan lainnya yang dimuliakan Allah. Wasyam yaumin Ramadan ya'dilu 30 yauman minal ashhuril hurum. Dan puasa 1 hari di bulan Ramadan
itu setanding dengan puasa 30 hari di bulan-bulan, di 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi puasa Ramadan 1 hari itu setanding dengan 60 hari puasa di selain bulan Ramadan dan 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa 1 hari bulan Ramadan setanding dengan 30 hari di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada, dan diriwayatkan pula, anna man shama thalathata ayyam mutatabi'ah min syahrin minal hurum al-khamis wal jum'ah was sabat ba'adahu Allahu minan nar. Di dalam riwayat juga disebutkan Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia puasa 3 hari berturut-turut, yaitu puasa apa? Puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, dia lakukan di salah satu bulan yang diharamkan oleh atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'adahu Allahu minan nar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dia dari api neraka. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sunnah, dan di antara puasa-puasa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, siyamu sittin min syawali ala ithri Ramadan. Termasuk di antaranya yang disunahkan adalah puasa sit. Puasa sit itu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah selesai puasa Ramadan. Ini termasuk yang disunahkan. Selesai bulan Ramadan maksudnya selesai Idul Fitri. Selesai Idul Fitri, melakukan puasa lagi. Jadi Idul Fitri matahari tenggelam, besoknya puasa lagi 6 hari, namanya Shaum Sit. Sit itu, sittah itu artinya 6. Ya, dinamakan Shaum Sit karena puasa 6 hari. Disebutkan taudi'an lahu wa jabran lil khalal in arada fihi lis-shaim. Puasa 6 hari setelah Ramadan ini di antara hikmahnya sebagai perpisahan dengan bulan Ramadan, mengantarkan kepergian bulan Ramadan kembali masuk melakukan puasa lagi selama 6 hari. Ini hikmahnya yang pertama. Hikmah yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan ini dapat menambal kekurangan yang terjadi di puasa bulan Ramadan jika di saat dia berpuasa itu ada kekurangannya. Wan nawafilu jawabirul faraid. Dan memang ibadah-ibadah sunnah itu di antara hikmahnya jika kita lakukan, kita rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah, jawabirul faraid, dia bisa menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi di ibadah fardu kita. Kalau kita sekedar melaksanakan ibadah fardu, jika ada lubang kekurangan di dalam ibadah fardu kita, tidak ada sesuatu yang buat menambal kekurangan tadi, padahal sebagian besar ibadah yang kita lakukan ini pasti banyak celah dan kekurangannya. Bagaimana kita menambalnya? Ya rajin-rajin kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau mau menambal sholat fardu kita, ya kita harus rajin melakukan sholat sunnah. Jika kita ingin menambal puasa fardu kita rajin melakukan puasa sunnah. Jika kita ingin menambal sedekah wajib kita, seperti zakat mal atau zakat fitrah, ya kita rajin-rajin melakukan sedekah sunnah dan begitu seterusnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man shoma Ramadan
thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamad dahru kulluhu. Shamad dahr kullahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia melakukan puasa setahun suntuk, setahun penuh. Pahalanya sangat besar sekali. Nah, biasa dilakukan di Indonesia ini, makanya ada istilah lebaran kupat atau apa istilahnya, saya agak lupa, yaitu lebaran Idul Fitri, kemudian ada lebaran lagi yang hari ke-7. Nah, itu menunjukkan kebiasaan orang-orang tua kita dulu. Setelah selesai Idul Fitri, keesokan harinya mereka segera melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, yaitu Yaum Sid. Ini sama juga seperti yang dilakukan seperti kebiasaan penduduk Tarim. Penduduk Tarim itu karena mereka mencintai bulan Ramadan, selesai Idul Fitri, tenggelam matahari di hari raya Idul Fitri, malam harinya mereka sudah beribadah, seakan-akan kita seperti masuk ke, jadi nuansa Ramadan itu kembali lagi di 6 hari awal di bulan Syawal itu, sebagai perpisahan dengan bulan Ramadan. Keesokan harinya kembali seperti ada hembusan Ramadan lagi, sisa-sisa Ramadan gitu ya. Dan itu yang melakukan puasa itu satu kota, semuanya melakukan puasa, sehingga kita tidak melihat di jalan-jalan itu ada orang makan minum seperti Ramadan lagi, seperti Ramadan. Padahal itu perbuatan sunnah. Di sebagian yang lain puasanya, puasa 6 harinya justru setelah hari ke-7 di bulan Syawal, karena mereka mengutamakan silaturahmi terlebih dahulu. Walaupun padahal yang paling afdol itu setelah Idul Fitri langsung puasa, itu yang paling utama. Tetapi kalau mau puasa di hari berikutnya, hari yang setelah ke-7, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, makanya saya katakan tadi, di beberapa tempat puasa Syawal 6 harinya justru setelah hari ke-7. Jadi dia memanfaatkan hari kedua, tanggal 2 Syawal sampai hari ke-7 itu untuk silaturahmi, berkeliling, bersilaturahmi, menemui keluarga, sampai nanti setelah seminggu baru dia melakukan puasa Sid, dan ini tidak ada masalah. Puasa Sittah di bulan Syawal itu boleh dilakukan di bagian bulan Syawal yang manapun, di awal bulan Syawal atau di pertengahannya atau di bagian akhirnya. Boleh dilakukan berturut-turut 6 harinya, boleh juga dilakukan secara terpisah. Umpamanya di bulan Syawal itu saya mau melakukan puasa 6 harinya bersamaan dengan Senin Kemis, boleh. Senin Kemis sampai 6 hari, boleh. Jadi mendapat 2 keutamaan, puasa 6 hari Syawal dan puasa sunnah Senin dan Kemis. Walaupun yang paling utama adalah berturut-turut, itu puasa 6 hari berturut-turut lebih utama daripada puasa 6 hari dipisah-pisah. Dan puasa 6 hari secara berturut-turut di awal bulan setelah Idul Fitri itu lebih utama daripada menundanya sampai di hari-hari berikutnya. Wa minal fadail, dan termasuk yang utama lagi di antara puasa-puasa sunnah, shaum yaum Arafah, puasa di hari Arafah. Wa huwa yaumul haji at-tasi'u min Dzulhijjah. Hari Arafah itu adalah hari di hari-hari haji, di hari-hari manusia menunaikan ibadah haji, yaitu tepatnya pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 itu hari Tarwiyah, di tanggal 8 Dzulhijjah
orang itu sudah sampai di Mina, tarwiyah namanya, di tarwiyah seperti yang biasa dilakukan Nabi. Kemudian keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah mereka berbondong-bondong pergi menuju ke Arafah. Tanggal 9. Kemudian di Arafah, setelah dari Arafah tenggelam matahari, mereka menuju ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kemudian keesokan harinya melempar jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah mereka lempar. Di Muzdalifah juga mengambil batu, mengumpulkan batu untuk lempar jumrah. Keesokan harinya melempar jumrah Aqabah, kemudian tahallul yang pertama. Dan kemudian bermalam di Mina sambil melempar jumrah yang kecil, tengah, dan yang besar. Selama 2 hari kalau nafar awal, kalau mau mengambil nafar tsani selama 3 hari. Bagi orang yang tidak mengikuti haji, tidak melaksanakan haji, di tanggal 9 Dzulhijjah itu, yaitu di hari Arafah. Kenapa di hari Arafah? Karena di hari itu orang-orang yang menunaikan haji sedang harinya mereka untuk wukuf di Arafah. Bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, disunnahkan mereka untuk melakukan puasa. Puasanya kemudian dinamakan puasa Arafah. Di dalam riwayat disebutkan waqad warada anna saumahu yukaffiru sanatain. Dalam riwayat disebutkan puasa di hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa selama 2 tahun. Dosa yang lalu dilakukan selama 2 tahun. Nah, qala al-ulama wa huwa afdal yaum yusamu fis sanah ba'da Ramadan. Sebagian ulama mengatakan hari Arafah itu adalah hari yang paling utama bagi orang yang ingin menunaikan puasa sunnah. Jadi dari sisi harinya ya, dari sisi harinya, hari Arafah itu adalah hari yang paling utama bagi orang yang ingin melakukan sholat sunnah, hari yang paling utama setelah hari-hari di bulan Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan, waktu-waktunya utama, hari-hari di Ramadan itu utama, dan puasanya juga lebih utama. Karena puasanya puasa fardu. Wala yustahabbu lil hajj ayyasumahu li ajlil quwwah 'ala du'a fil mawqif wal qiyam bil manasik. Tetapi di hari Arafah ini tidak disunahkan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji untuk melakukan puasa di hari Arafah itu, karena disunahkan untuk tidak berpuasa karena orang yang menunaikan ibadah haji itu dianjurkan untuk mengumpulkan kekuatan kekuatan tubuhnya agar dia memiliki kemampuan untuk berdoa di wukuf Arafah dan kemampuan untuk melakukan manasik hajinya. Karena medan ibadah haji itu tentu saja tidak mudah, apalagi bagi kita umpamanya penduduk Indonesia yang biasa dengan udara yang bersahabat, cuaca yang bersahabat, kemudian kita pergi ke Arab sana, kemudian cuacanya sangat panas sekali, kemudian medannya sangat berat, orang banyak berkumpul di situ, kemudian bermalam di tempat yang tidak fasilitasnya tidak selengkap di rumah kita atau tidak selengkap di hotel, dan dalam jumlah orang yang hadir itu dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, tentunya memerlukan kekuatan tubuh kita, makanya tidak disunahkan berpuasa bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dan Nabi Muhammad pun tidak berpuasa di hari Arafah itu,
seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Dalam riwayat disebutkan sahabat itu di hari Arafah, karena biasanya Nabi berpuasa, tapi ketika melakukan ibadah haji, sahabat itu kebingungan apakah Nabi ini berpuasa atau tidak. Tapi mereka itu mau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kamu berpuasa? Mereka itu tidak enak hati karena sahabat itu beradab kepada Rasulullah SAW. Jadi bertanya kepada seseorang, puasa apa enggak kamu? Itu bukan bukan adab lah. Biarkan orang berpuasa atau tidak berpuasa, biar menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ini malu mau bertanya kepada Rasulullah SAW, sungkan mau bertanya kepada Nabi apakah dia itu berpuasa atau tidak di hari Arafah itu. Padahal mereka harus mengetahui karena Nabi itu teladan. Tapi sahabat itu cerdas. Caranya mereka ingin mengetahui Nabi berpuasa atau tidak, mereka menuang susu di wadah, kemudian menyodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tidak meminumnya, memberitahukan bahwa dia sedang berpuasa. Dari situ kemudian mereka mengetahui bahwa puasa Arafah bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji mayustahab, tidak disunnahkan. Jadi hanya disunnahkan untuk orang-orang yang tidak menunaikan haji. Wasam yaum Ashura. Begitu pula di antara puasa-puasa yang utama di dalam agama adalah puasa bulan Ashura. Puasa bulan Ashura wa huwa al-ashir minal Muharram, yaitu puasa yang dilakukan di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW berjalan dengan beberapa sahabatnya, lalu melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Nabi kemudian bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami berpuasa, kata mereka. Mengapa kalian berpuasa di hari ini? Kata mereka, sebab di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku lebih pantas. Kata orang Yahudi, kami bersyukur kepada Allah karena Allah di hari ini menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku lebih berhak bersyukur atas keselamatan Musa daripada kalian. Kemudian Nabi berpuasa di setiap 10 bulan Muharram. Di setiap tanggal 10 Muharram puasanya dinamakan Ashura. Ada yang mengatakan dinamakan Ashura dari kata Ashir. Waqad warada, diriwayatkan, anna saumahu yukaffir sanah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa puasa di bulan Ashura itu menggugurkan dosa setahun. Menggugurkan dosa setahun. Tentu saja hadis seperti ini menimbulkan motivasi dan harapan kepada kita. Tetapi tidak boleh juga kita bersandar kepada hadis ini sebelum waktu Ashura kita melakukan banyak dosa, kemudian nanti gampang. Kalau sampai di bulan Ashura kan dosa-dosa kita bisa digugurkan melalui puasa Ashura. Nah, ini juga tidak diperbolehkan bersandar dengan amal ibadah. Orang yang seperti ini adalah orang yang su'ul adab, beradab buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermainkan keutamaan yang mau dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya, tapi dia permainkan. Dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi, mempermainkan kemurahan, kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya mereka mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam riwayat juga disebutkan di akhir umur Rasulullah SAW, yaitu setelah peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh salah satu sahabatnya, dan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, besok puasa, sekarang kita puasa Ashura. Ya, kamu puasa Ashura mencontoh orang-orang Yahudi, bukankah engkau sendiri mengatakan jangan menyerupai sekelompok kaum yang tidak baik? Kenapa kamu mencontoh? Nah, ini maksudnya,
yang menyerupai ini yang tidak boleh hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang menyimpang. Tapi kalau yang baik-baik kita contoh dari kaum manapun tidak ada masalah. Salah satu contohnya Nabi puasa Asyura karena mencontoh kebiasaan baik orang-orang Yahudi. Tidak ada salahnya kebiasaan baik itu kita contoh. Begitu juga ketika kita memasuki suatu tempat, tidak mesti kita harus merubah kaidah di tempat itu. Yang baik-baik bisa kita lanjutkan, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menimbulkan sesuatu yang positif, ya bisa kita lanjutkan. Semacam dulu pendakwah yang datang ke Indonesia ini, yang kita kenal kemudian dengan 9 wali songo itu, 9 wali kemudian disebut wali songo, wali 9 itu ya. Mereka tidak serta-merta menghapus kebudayaan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Hal-hal yang baik, yang bisa bermanfaat mereka lanjutkan. Tapi mereka melanjutkannya dengan merubah kekurangan-kekurangan yang ada. Dan itu yang dilakukan oleh Islam terhadap kebiasaan penduduk Arab. Sebelum ada kewajiban sa'i antara Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik waktu itu, tetapi mereka bertujuan memuliakan berhala yang mereka bangun, berhala besar yang mereka bangun di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Lalu mereka lari-lari antara Safa dan Marwah itu, tetapi kemudian dijadikan ajaran di dalam Islam ini ajaran yang benar, dan berhalanya ditumpas. Sebab mereka melakukan lari-lari antara Safa dan Marwah itu memperingati Hajar, Siti Hajar gitu ya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan pada saat sahabatnya bertanya kepada Nabi, bukankah engkau tidak menyukai mencontoh kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi kemudian tersenyum dan mengatakan, andai kata umurku sampai tahun depan, kata Rasulullah SAW, la asumannat tasi'ah, kata Rasulullah, kalau umurku sampai di tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9 sebelum tanggal 10, supaya beda dengan Yahudi ya. Kalau Yahudi tanggal 10 saja, kata Nabi, kalau umurku sampai tahun depan masih ada, aku akan puasa di tanggal 9 dan di tanggal 10, dan di dalam riwayat di tanggal 11. Di tanggal 11. Jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi memberi isyarat umurnya sudah tidak panjang lagi. Karena Nabi mengatakan, kalau umurku sampai tahun depan. Sebagian ulama kemudian mengatakan puasa Tasu'a. Kalau ini ada Asyura tanggal 10 Muharram. Lalu sebagian ulama menambahnya lagi dengan Tasu'a. Tasu'a itu 9 Muharram. Termasuk sesuatu yang sunnah. Loh, bagaimana sunnah? Itu kan tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi sudah niat melakukannya. Dalam riwayat juga tanggal 11-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi, wa minal muta'akkad al-mustahab, dan hal-hal yang juga harus diperhatikan adalah minasyam di puasa-puasa sunnah ini adalah Siyam thalathata ayyam min kulli syahr, puasa di setiap bulan sebanyak 3 hari. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ini termasuk juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang puasa-puasa sunnah dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah dan kajian-kajian yang lainnya manfaatnya menebar ke diri kita, menyebar ke lahiriah kita, batiniah kita, dan juga ke keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh yang mendengar majelis ini juga kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan kajian kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan di hadapan sang penulis Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.